Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas mobil listrik ya teman-teman. Ini kisah sejarah mobil listrik dari ide menjadi mobil masa depan. Ya kan? Akhir-akhir ini kita terutama pemerintah Indonesia ini sedang gencar-gencar untuk mempercepat realisasi penggunaan mobil listrik teman-teman, berbasis baterai di dalam negeri. Ini kan Menteri Perhubungan Budi Karya itu dulu bahkan bekerja sama dengan University of Nottingham untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan low carbon transportation melalui pengembangan kendaraan listrik. Ya, ini menteri dulu sebelum menteri yang sekarang ya teman-teman. Ini bukan menteri sekarang sih. Ya. Banyak negara maju dan berkembang sudah mulai terbiasa dalam hal penggunaan mobil listrik berbasis baterai. Ini alat casnya, ini di dalam cupnya ini biasanya ada baterai, tergantung ada yang letaknya di depan, ada yang belakang, ada yang di samping, ya tergantung ya teman-teman ya. Nah ini contohnya. Kehadiran mobil listrik ini membawa harapan baru terutama dalam hal mencegah pemanasan global. Penemuan mobil listrik terbilang revolusioner meskipun beritanya baru bermunculan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Ya, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir itu udah mulai gencar. Cara mengembang bawa kita ke awal 18 yuk, ke abad simak sejarah mobil listrik merupakan mobil masa depan. Ini tercetusnya mobil listrik. Secara mobil listrik itu berawal dari abad ke-18. Ya, dari abad ke-18 banyak ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat yang berfokus pada konsep kendaraan bertenaga baterai dan mulai membuat mobil listrik dalam skala kecil di tahun 1832 muncul pria Inggris bernama Robert Anderson yang mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Yang pertama itu roda 3 teman-teman. Seiring berkembangnya di akhir abad ke-18 terciptalah mobil yang mampu menampung sampai 6 orang penumpang. Dengan kecepatan 22 km per jam buatan William Morrison. Mobil bertenaga listrik ini kemudian mulai muncul di New York. Sampai tercatat 60 armada taksi itu ada di New York. Di sisi lain, pada tahun 1898, Ferdinand Porsche juga menciptakan mobil hybrid yang menggunakan listrik dan bensin sebagai sumber utama energinya memasuki abad 19. Jadi, ada juga yang namanya mobil hybrid, itu mobil dari sumbernya dari bensin dan listrik. Itu mobil setengah-setengah ya teman-teman. Dari listrik bisa, dari bensin juga bisa. Terus kelanjutan kejatuhan kebangkitan mobil listrik. Jatuhan dan kebangkitan mobil listrik. Thomas Alva Edison yang dikenal sebagai salah satu penemu terkenal kendaraan masa depan, ia bahkan telah menciptakan baterai yang bisa bertahan lama untuk digunakan sebagai mobil listrik komersial. Thomas juga bekerja dengan Henry Ford untuk mengembangkan mobil listrik dengan harga yang murah di tahun 1914.
saat mobil listrik ini menduduki kejayaannya. Namun, kejayaan mobil listrik ini tak bertahan lama. Mobil berbahan bensin yang juga diciptakan Henry Ford justru lebih dilirik karena harganya bisa setengah dari mobil listrik. Jadi, zaman dulu itu sudah ditemukan mobil listrik, tapi harga produksinya, harga pembuatannya itu masih mahal, teman-teman. Masih mahal. Sedangkan untuk harga yang berbasis bahan bakar bensin itu hampir setengahnya dan lebih dinikmati oleh masyarakat. Permintaannya lebih tinggi. Ya, akhirnya mobil listrik semakin dikesampingkan. Minggir-minggir dulu mobil listrik karena harganya mahal. Butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi bertenaga listrik. Dilirik kembali oleh masyarakat. Lalu karena kemunculan produsen mobil yang mengembangkan bertenaga listrik dengan desain yang menawan, kini mobil bertenaga listrik pun semakin menjamur dengan model sedan dan MPV dan SUV. Mobil listrik di Indonesia. Kalau untuk gambar ini masih di luar negeri ya. Kalau ini, ini sudah ada di Indonesia juga, mobil Wuling F. Semakin banyak diminati di negara lain. Bagaimana pengembangan mobil listrik di Indonesia? Di Indonesia, mobil listrik itu sendiri sudah ada pada tahun 2012. Saat mobil listrik bertenaga listrik di Indonesia pertama kali dikembangkan. Beberapa kali pengembangan mobil tenaga listrik di Indonesia mengalami masalah. Namun di era pemerintahan Pak Jokowi, pengembangan justru lebih didorong lagi. Jika Anda tertarik dengan mobil bertenaga listrik, Anda bisa mencoba Wuling F, New Nissan, Big Empower, teknologi Nissan Empower. Ya, jadi untuk sejarah mobil listrik itu ya teman-teman. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Salam otomotif.